Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka sosialisasi COVID-19. Ucapan terima kasih tentu saja saya haturkan kepada Regional Head Area Kalimantan, Bapak Nana Sutrisna, kemudian Area Manager Balikpapan, Bapak Muhammad Nurdin, dan rekan-rekan supervisor serta seluruh staf yang telah hadir dalam acara hari ini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa agenda kita hari ini adalah pertama, kita akan mengerti tentang pengertian COVID-19. Yang kemudian yang kedua, data dan fakta COVID-19. Yang ketiga, gejala ketika kita terpapar COVID-19. Kemudian yang keempat adalah penanganan dan pencegahan. Oke, COVID-19 atau sering kita sebut dengan coronavirus adalah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan atau yang sering disebut COVID-19. Pertama kali ditemukan di Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kemudian coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau sering yang disebut pneumonia. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, ada 6.069.255 yang terpapar COVID-19. Jumlah kasus terkonfirmasi hingga 21 Juni 2022. Kemudian data yang meninggal adalah 156.695 atau 2,6% dari total yang terjangkit virus corona telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, korban yang sembuh adalah 25.600. Ya, jumlah ini menurun 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461. Kemudian ketika kita hitung lagi, 2,2% prosentase jumlah penduduk yang terpapar dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara Indonesia adalah 2%. Artinya, ketika kita menghitung 275 juta penduduk Indonesia, ada 2,2% atau 6.069.000 yang terpapar virus COVID-19. Kemudian bahasan tentang gejala umum COVID-19 secara umum adalah
Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Kemudian ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, kemudian hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, kemudian ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona tentunya. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, kemudian gagal ginjal atau acute cardiac injury. Yang ketiga, acute respiratory distress syndrome atau kematian. Kemudian hal-hal penting lain yang harus kita perhatikan ketika terkena atau kita mengalami gejala virus corona adalah yang pertama adalah melakukan PCR. Guna memastikan apa gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Kemudian, segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona, seperti yang telah disebutkan di atas. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun atau hanya bergejala ringan, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup isolasi mandiri di rumah. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian, untuk pencegahan, saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalankan vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan adalah vaksinasi, ya. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona. Yang pertama, cucilah tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker di tempat-tempat yang ketika kita berkumpul dengan orang lain atau sering berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, berolahragalah. Ya. Kemudian yang perlu dihindari adalah berjabat tangan, kemudian berkumpul di area kerumunan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu rekan-rekan dalam pengoperasionalan di toko masing-masing, agar teman-teman juga sehat selalu, kemudian bisa produktif dalam lingkungan kerja, dan tetap sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.